Asyru qawaid tazkiyati nafsi, 10 kaidah di dalam pensucian jiwa, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki kaidah yang ke-10, yang mana beliau menjelaskan al-qaidatul ashiratu, kaidah yang ke-10, ma'rifatun nafsi, mengenal jiwa, mengenal diri. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan sedikit apa yang beliau telah tuliskan di sini, bahwasanya dari perkara yang paling pantas, yang penting di dalam pembahasan tazkiyatun nafs adalah ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi wa ma'rifatu sifatiha, mengenal hakikat diri ini dan mengenal sifat-sifatnya, mengenal sifat-sifatnya. Jadi di sini Asy-Syaikh hafizahullahu taala menjelaskan bahwasanya termasuk yang paling penting, yang pantas untuk diketahui di dalam pembahasan tazkiyatun nafs adalah mengenal hakikat dari diri. Dan yang kedua, mengenal sifat-sifatnya. Bagaimana sebenarnya diri kita, jiwa kita itu, dan bagaimana sebenarnya sifatnya. Tatkala kita mengenal diri kita dari sisi hakikat dan sifatnya, maka akan mudah untuk kita perhatikan. Ya kan, kita sudah tahu, ini sifat saya seperti ini, sifat dari diri saya seperti ini, hakikatnya seperti ini. Maka mudah untuk kita perhatikan dari sisi mana kelemahannya, dari sisi mana harus diperbaiki, dari sisi mana dia harus jaga. Mudah diperhatikan, mudah untuk dijaga, mudah untuk diobati. Kalau muncul darinya seruan-seruan yang menjauhkan dari agama, maka harus diobati. Harus diobati dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Diobati dengan banyak-banyak minta, berdoa kepada Allah SWT untuk diluruskan hati kita, jiwa kita, diberi hidayah. Dan kata beliau, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencifati sifat dari jiwa itu di dalam kitabnya yang mulia dengan 3 sifat yang masyhur, yang sudah terkenal, ma'lumah, sudah diketahui. Dan 3 sifat ini kembali kepada keadaan-keadaan jiwa. 3 sifat itu kembali kepada keadaan-keadaan jiwa. Bagaimana keadaan jiwa itu sebenarnya? Setiap jiwa tidak akan mungkin keluar dari salah satu dari 3 sifat itu. Salah satu dari 3
Bahkan mungkin pada suatu hari, dalam satu hari bisa terkumpul 3 jiwa itu, 3 keadaan dari jiwa itu. Oleh karena itu harus apa? Senantiasa kita perhatikan seruan jiwa, godaannya, kecondongannya kemana. Tidak boleh kita lalai dalam memperhatikan jiwa itu. Sebagaimana di awal pembahasan, Syekh mengingatkan tentang pentingnya memperhatikan jiwa, mujahadah, menyemangatkan jiwa, dan tidak lalai dari jiwa itu. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan 3 keadaan jiwa tersebut. 3 keadaan jiwa. Yang pertama, an-nafsul mutmainnatu, jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang. Itu namanya jiwa mutmainnah. Jiwa yang tenang. Bagaimana jiwa yang tenang? Wahiyallati itma'annat bil imani wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbali, kama qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang pertama, jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang dengan keimanan, dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dan baiknya, bagusnya menghadapnya jiwa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberadaan jiwa yang tenang. Dia tenang dengan keimanan. Tenang di dalam mewujudkan nilai-nilai keimanan. Tidak gulanda, tidak gundah gulana, tidak merasa sesat, tidak merasa susah. Dengan apa? Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dia, menunaikan nilai-nilai keimanannya. Dia tenang. Kemudian tenang di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang dalam berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang dalam ibadah kepada Allah. Ketika dia zikir kepada Allah, itu dirinya tenang, jiwanya tenang, merasa nyaman, bahagia. Dia melakukan ibadah kepada Allah, jiwanya tenang, merasa bahagia, merasa senang dengannya. Ini jiwa yang tenang. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati itu menjadi tenang. Ini hatinya orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan mengingat Allah.
Oleh karena itu ketika gundah gulana, ketika merasa sedih, ketika merasa susah, maka apa? Hendaknya zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Tegakkan ibadah kepada Allah. Apakah itu dengan berzikir secara langsung melalui lisan kita, ataukah dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, yang insya Allah dengan ibadah tersebut menjadikan hati kita tenang. Demikian keberadaan Nabi SAW. Ketika beliau lagi gundah gulana, lagi merasa sesuatu yang tidak mengenakan jiwa beliau, maka beliau perintahkan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami, berikanlah kami ketenangan dengan sholat. Artinya karena dengan ibadah tersebut mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Jadi bukan ketika gundah gulana, susah, lagi ada masalah, perginya ke tempat-tempat maksiat, perginya ke diskotik, perginya dan sebagainya dari perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, yang dia menyangka bahwasanya dengan itu akan tenang jiwanya, tapi ternyata hal itu menambah musibah untuk dia. Sudah mendapatkan musibah dunia, berupa kesedihan, kesusahan, kegundah gulanahan, pergi lagi ke tempat maksiat, musibah dunia, musibah agama. Jalan untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki adalah berzikir kepada Allah, datang ke masjid, coba berwudu, berwudu, kemudian setelah itu lakukan sholat, duduk, tafakkur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah merupakan hakikat untuk ketenangan jiwa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan jiwa, ketenangan hati. Hati adalah milik Allah SWT, jiwa kita milik Allah SWT. Dan yang mengetahui akan bagaimana jiwa itu bisa tenang, bisa hilang gundah gulananya, kesedihannya, hanyalah Allah SWT. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingatlah. Ini peringatan dari Allah. Ala, ingatlah, bi dzikrillah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati itu menjadi tenang. Jelas sekali keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bermajelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir, majelis yang mendatangkan ketenangan. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa maztama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa tadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan kitab Allah itu di tengah-tengah mereka, di antara mereka, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan pada mereka, mendatangkan ketenangan. Yang tadinya mungkin
di rumahnya lagi ada masalah, lagi ada kerjaan yang sangat banyak, memusingkan dan lain sebagainya, datang ke masjid, bermajelis ilmu, Allah SWT berikan ketenangan pada dirinya, yang nantinya Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dia telah lalui itu tadi. Oh, ternyata seperti ini jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan. Oleh karena itu jalannya adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah SWT. Bermajelis ilmu salah satunya, akan turun ketenangan, akan diliputi rahmat. Para malaikat akan mengelilingi mereka. Allah SWT akan menyebut mereka di majelis para malaikat di atas langit. Al-Imam Asy'ari rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat tadi, yaitu Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Kata Imam As-Sidi rahimahullah, yazulu qalquha wa tirabuha wa tahduruha afrahuha wa ladzatuha. Kata beliau, hati-hati mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah, yaitu kegundah-gulanahannya hilang, lenyap, kegoncangan hatinya lenyap, dan terwujud padanya kegembiraan, kesenangan serta kelezatan pada hati tersebut. Ketika apa? Ketika zikir kepada Allah. Jadi kegundah-gulanahannya, kesedihannya, kesusahannya itu hilang dengan zikir kepada Allah. Goncangan-goncangan yang dia dapatkan itu hilang dengan adanya zikir kepada Allah. Kemudian diganti dengan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kelezatan pada hati tersebut. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Jadi Allah sebutkannya, ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan melalui zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kata Syekh, hakikah, pantas, sudah patut dengan zikir tersebut, yang mana hati itu tidaklah pantas untuk tenang kecuali melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pantas, tidak patut bagi hati untuk tenang kecuali melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, tidak ada sesuatu pun juga yang lebih lezat untuk hati dan yang menyenangkan hati, serta yang membuat manis hati tersebut daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang dengan berzikir kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih lezat, yang lebih manis, yang lebih menyenangkan untuk hati selain daripada cinta kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya semata-mata dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Ini an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Bagaimana jiwa yang tenang itu? Tenang dengan keimanan, dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah.
Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa yang tenang. Apa panggilannya jiwa yang tenang? Dan kita sudah tahu jiwa itu tenang dengan apa? Iya, jiwa itu tenang dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan menaikkan nilai-nilai keimanan. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Seruan ini, iya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya seruan ini datang pada seorang hamba yang beriman ketika sakratul maut, menghadapi kematian, detik-detik terakhir. Iya. Datangnya al-maut, kematian. Dan juga pada hari kiamat. Jadi panggilannya apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ketika di saat-saat menghadapi beratnya sakratul maut, nyerinya sakratul maut itu, datang seruan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa yang tenang dengan keimanan, yang tenang dengan ibadah, yang tenang dengan zikir kepada Allah, yang bagus menghadapnya kepada Allah SWT, tulus, jujur, betul kepada Allah SWT. Datang panggilan ini sehingga membuat jiwa hamba yang beriman itu bergembira dengannya, terhibur. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Itu seruan, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu, yang menghidupkan kemudian mematikanmu, yang akan membalas amalan-amalan. Kembali engkau kepadanya, kepada Allah SWT, kembali kepada pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surganya. Dalam keadaan ridho, lagi diridhoi. Dari jiwanya ridho ketika dia kembali kepada Allah. Kemudian Allah pun meridhoi dia ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan apa tentang orang yang beriman ketika meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, idza hadarahul maut, apabila kematian itu datang kepadanya kabar gembira. Tentang ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani, keluarlah engkau, keluarlah engkau ila maghfiratin minallah, menuju ampunan dari Allah, wa ridwani, dan menuju keridhaannya. Ini hamba yang tenang jiwanya, diseru dengan keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Jadi Allah ridhoi dia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir.
jiwanya orang yang bermaksiat. Ya ayatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang busuk, yang jahat. Ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan keridhaan yang dia dapatkan, tapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang tenang dengan keimanannya ketika hidup di muka bumi dan istiqomah di atasnya, maka sebelum dicabut ruhnya sudah datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Kemudian tidak sekedar itu saja, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke golongan hamba-hambaku. Ini bukan sekedar hamba, karena hamba itu umum, semuanya ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, orang kafir, orang baik-baik, orang yang jahat, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini seruannya kepada hamba-hambaku, itu hamba orang-orang yang beriman. Kembali kepada mereka. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masuklah ke golongan hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surga. Subhanallah, sehingga apa? Sehingga dia pun kembali kepada Allah SWT dalam keadaan hati yang gembira, yang lapang. Hati yang lapang, yang gembira. Dan itu telah datang dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ini jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua, jadi kita bisa mengukur diri kita. Apakah diri kita ini jiwanya jiwa yang tenang atau yang lainnya? Yang jelasnya keadaan ini adalah keadaan jiwa. Dan keadaan jiwanya orang yang beriman seperti ini. Keadaan orang yang beriman seperti ini. Hanya kadang dia kan tatakallab, berubah-ubah. Boleh saja mutmainnah, boleh saja yang lain. Kemudian yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Wahiyal lati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata, ala fi'lihi al-khata au taqsirihi fil wajibi au tafritihi fit ta'ati. Jiwa lawwama itu adalah jiwa yang senantiasa mencela pemiliknya atas perbuatan dia dari kesalahan. Atas perbuatan dia dari kesalahan, atau kurangnya di dalam menunaikan kewajiban, atau meremehkan amalan ketaatan, atau meremehkan amalan ketaatan. Jadi dia cela dirinya. Dia cela dirinya kalau melakukan kesalahan, kurang dalam melakukan kewajibannya, meremehkan amalan ketaatan. Dia cela dirinya. Kenapa? Kenapa kau seperti ini? Kenapa kau tidak berzikir? Kenapa kau tinggalkan membaca Al-Quran? Kenapa tidak bermajelis ilmu? Itu lawwama itu. Ketika orang sudah pada pulang dari bermajelis ilmu, baru dia, kenapa saya tidak pergi bermajelis ilmu tadi, tidak belajar misalnya. Lawwama itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya jiwa lawwama itu adalah allati talumu sahibaha ala al-khair wasyarr wa tandamu ala ma fata. Kata Imam Ibnu Katsir dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir,
Bahasanya jiwa lawwamah itu adalah jiwa yang senantiasa mencela pemiliknya atas perbuatan kebaikan dan kejelekan, dan senantiasa menyesal atas apa yang luput darinya. Jadi bukan saja kebaikan dia lakukan, misalnya dia melakukan kejelekan atau dia tinggalkan kewajiban atau kurang dalam melakukan ketaatan, bukan itu saja dia cela dirinya, tapi sebaliknya juga kadang kalau dia melakukan kebaikan, dia cela juga dirinya. Mungkin kebaikan itu misalnya apa? Pergi ke masjid, salat berjamaah. Dia cela dirinya, kenapa dia tinggalkan itu tadi, misalnya lagi melakukan perbuatan hal yang dilarang oleh Allah SWT, hal yang lalai, sia-sia misalnya, dia tinggalkan, tapi dia pergi ke masjid. Boleh jadi dia cela dirinya itu. Kenapa tinggalkan itu tadi, pergi ke masjid? Itu juga lawwamah juga namanya. Lawwamah. Jadi memang lawwamah itu dia boleh jadi condong ke mutmainnah, boleh jadi condong ke amaratun bisu. Itu lawwamah. Dan ini kebanyakan jiwa-jiwa jiwa orang yang beriman juga karena seperti ini. Kadang seperti ini, kadang lawwamah. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, kata beliau, jiwa lawwamah itu adalah jami'un nufusi al-khairati wal fajirati. Jiwa lawwamah itu adalah seluruh jiwa yang baik maupun yang fajir. Jiwa yang baik maupun jiwa yang fajir. Ketika melakukan kebaikan, dia cela dirinya, lawwamah. Ketika melakukan kejelekan, dia cela dirinya, lawwamah itu. Dan senantiasa menyesali apa yang luput darinya. Awasumiyat lawwamah likasrati taradudiha wa talawmiha wa adami subutiha ala halati minal ahwali. Dinamakan dia lawwamah karena banyaknya banyaknya kegoncangannya dia, kebingungannya, dan banyaknya celaannya dia, serta tidak kokoh di atas suatu keadaan. Tidak kokoh di atas suatu keadaan, berubah-ubah. Sehingga dinamakan lawwamah. Dinamakan lawwamah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan betul-betul saya bersumpah dengan jiwa lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Kita melakukan kebaikan, dia sesal dirinya, melakukan kejelekan juga dia sesal dirinya. Itu lawwamah. Dan ini kadang muncul di dalam hati-hati kita pula. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, an-nafsul ammaratu bis-su'i, jiwa yang senantiasa memerintah kepada kejelekan. Ini ammaro, artinya senantiasa memerintah kepada kejelekan. Kata beliau, hiyallati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramati wartikabil asami wa taquduhu ila mawatinil munkarati wa mawadi'i ar-radilati wa tadfa'uhu ila fi'lil qabaihi war-radha'il. Sekarang apa itu nafsul ammaratu bisu? Nafsu ammaratu bisu itu adalah jiwa yang senantiasa mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Jiwa yang senantiasa mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, menjalani perbuatan-perbuatan dosa, menggiring pemiliknya ke tempat-tempat yang mungkar. Menggiring pemiliknya ke tempat-tempat
yang mungkar, yang diingkari, dan tempat-tempat yang buruk, serta mendorong kepada perbuatan-perbuatan kekejian dan keburukan. Inilah jiwa ammaratun bisu. Kalau jiwa kita seperti ini, naudzubillah, dia dorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, menjalani perbuatan-perbuatan dosa, menggiring kita ke tempat-tempat yang mungkar, ke tempat-tempat yang buruk. Ini berbahaya. Nauzubillahi min dzalik. Kama jaa fi surat Yusuf, sebagaimana telah datang dalam surah Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Surah Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan saya tidak menyatakan jiwaku lepas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintah kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang Rabbku rahmati. Kecuali jiwa yang Rabbku, yang Tuhanku rahmati. Ini memang kebanyakan dari jiwa senantiasa memerintah kepada kejelekan. Ini perkataan datang dari perkataannya istri raja. Jadi yang kuatnya perkataan ini itu datang dari istri raja yang menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan kekejian. Oleh karena itu disebutkan di dalam tafsir Sahih Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, taqulu imra'atu walastu ubarri'u nafsi fa inna nafsa tatahaddatsu wa tatamanna walihadza rawadtuhu li'annaha ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, ay illa ma asmahu Allah ta'ala, inna rabbi ghafurun rahimun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, imra'atu, yani istri raja itu berkata, walastu ubari'u nafsi, saya tidaklah menyatakan diriku lepas dari kesalahan. Fa inna nafsa tatahaddatsu wa tatamanna, karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa tatahaddas, berbisik-bisik, membisiki, wa tatamanna, dan berangan-angan, punya keinginan. Walihada, oleh karena itu, rawatuhu, saya goda dia, oleh karena bisikan jiwa dan keinginan jiwa itu tadi, sehingga saya pun menggoda Nabi Yusuf. Karena sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintah kepada kejelekan, kecuali jiwa yang Tuhanku rahmati, yaitu kecuali jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula disebutkan oleh Imam As-Sidi rahimahullah. Kata Imam As-Sidi rahimahullah, qalat imra'atul aziz wa ma uzaki nafsi wala ubari'u anna nafsa likasirati al-amr li sahibiha bi amalil ma'asi talaban limuladzatiha illa man asahullahu man asimahullahu innallaha ghafurun lidzunubin
man taba min ibadihi rahimun bihim. Sama apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi, kata Imam As-Sidi rahimahullah, berkata istri raja, saya tidak mentazkiyah diriku sendiri. Saya tidak mentazkiyah diriku sendiri. Dan saya tidak menyatakan lepas diriku dari perbuatan kesalahan. Sesungguhnya jiwa itu karena banyaknya perintah dia kepada pemilik jiwa untuk melakukan perbuatan maksiat, karena menuntut akan kelezatannya, kelezatan jiwa itu. Kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa-dosa. Siapa saja yang bertaubat dari hamba-hambanya, dan Allah Maha Penyayang terhadap mereka. Jadi ini ayat berkaitan dengan di surah Yusuf, "Mama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Memang pada dasarnya jiwa itu kecenderungannya pada perbuatan kejelekan, kecuali siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kekejian. Oleh karenanya kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai jiwa yang bertakwa dan jiwa yang disucikan. Sebagaimana di dalam doa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diri kami dan sucikanlah diri kami. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah pelindung dan penjaga dari jiwa itu. Sekira demikian, jazakumullah khairan ala istimewa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.